Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Sinaritan Nusantara. Kali ini part kedua di Gua Sunyaragi ya teman-teman. Karena ini beda kisah. Kita akan ke pendopo di Gua Sunyaragi. Nah, ini pendopo di dalam Gua Sunyaragi. Ya. Pendopo ini dibangun setelah zaman Panembahan Pakuwati I atau Panembahan Ratu I. Nah, di sini dulunya pakai foto-fotonya guys, teman-teman. Di sini berarti foto semua di sini, tapi fotonya hilang semua, kayaknya diambil ya Mas Arus. Ya. Diperjualbelikan, udah diperjualbelikan, udah jelas. Ini banyak foto-foto keluarga keraton teman-teman, tapi udah habis. Entah kemana. Iya. Nah, Nih di sini foto. nah, di sini itu tempat buat pagelaran seni. Pagelaran seni di sini. Iya. Oh iya, pada aku main di Bahkan sini sampai juga pernah. sekarang juga masih digunakan untuk pagelaran. Masih seni. Mas Arus, dulu juga pernah main di sini. Ada anak-anak latihan Iya. di sini. Kalau di sini buat pagelaran seni tari biasanya. Seni tari Mas Iya, Arus. seni tari. Mantap. Nah, ini juga salah satu bentuk buat penghormatan untuk pembesar dari Cirebon, yaitu Nimas Gandasari. Oh. Nah, ini nih salah satu bentuk penghormatannya di sini. Kenapa dibuatkan di sini? Karena buat mengukuhkan gitu tuh. Bahwasanya di sini ada kegiatan seni yaitu tari. Itu untuk pelestariannya, bahwasanya kita masih menghormati leluhur kita yang mampu memberikan apresiasi seninya gitu. Nah, di sini Gua Sunyaragi itu menghadap ke Keraton Kesepuhan. Iya. Jadi maksudnya seperti ini. Dari laut, keraton, gua, gunung. Dari yang bawah sampai yang teratas. Itu tuh maksudnya. Dari yang tidak ada apa-apa sampai ke apa adanya, yaitu menuju ke Allah. Iya. Mengikuti penciptaannya. Jadi semakin lama semakin naik, semakin tinggi, semakin ke atas gitu tuh. Maksudnya gitu. Nah, ini nih menghadapnya ke Keraton Kesepuhan ini. Itu juga sama yang di depan sana. Berarti ini madepnya ke Keraton Kesepuhan ya? Iya, itu tuh. Ini menghadapnya ke Keraton Kesepuhan semua. Tapi entah bagaimana caranya, saya juga kurang paham karena orang dulu memetakannya bagaimana, mempunyai apa tuh namanya, teknik tersendiri lah, di sini bisa tepat ke sananya. Nah, di sini teman-teman, di sini itu kolam ya, kolam salah satu kolam Taman Air Gua Sunyaragi. Iya. Ini udah cukup lama karena pembangunannya itu pada zaman Panembahan Ratu I di sini. Nah, di sini juga ada satu kisah ya. Itu ada seorang anak kecil main itu mandi-mandian di sini, nyemplung. Itu keluarnya ke Bengawan Solo. Wow. Bengawan Solo. Bengawan Jauh Solo. teman-teman, saya muter. Iya gitu, Pak. Iya. Ketemunya di Bengawan Solo. Itu entah ada gerbangnya di sini atau pintu keluar masuknya di sini, juga nggak paham. Tapi itu pernah terjadi pada tahun 1900-an. Untuk namanya ini kolam apa ya Mas Arus? Kalau di sini tidak disebutkan kolam apanya. Oh, tapi intinya ini kolam yang terhubung ke Bengawan Solo ya teman-teman. Iya. Memang ada jalur-jalur khusus kalau pembangunan orang zaman dahulu itu. Kayak ada lorong kayak gitu, tapi mungkin lorongnya kecil atau gimana ya Mas Arus ya? Iya. Tersembunyi gitu. Nah, dulu waktu masih belum ramai dikunjungin sama orang banyak lah masyarakat. Nah, di sini sering dijadikan tempat buat rekreasinya. Makanya dikasih setapakan di sini. Oh iya. Nah, saat ini buat aja tempat rekreasi. Tuh. Cuman karena waktu dulu
apa tuh namanya, penanganannya masih belum terlalu optimal, pengurusannya masih belum terlalu optimal. Jadi masyarakat itu masih sering masuk ke sini buat mandi apa segala macam. Iya. Jadi tidak Masyarakat kita terkontrol. masih bisa masuk keluar masuk di sini ya, Karena teman-teman bisa. dulu tidak ada pagar. Tidak ada pagar yang mengelilingi ini, tidak ada pagar tuh. Ini sudah dipagar Jadi semua. hanya terhalang oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar. Jadi Gua Sunyaragi itu tertutup oleh pohon-pohon besar dulunya, guys, teman-teman. Itu tertutup pohon-pohon besar, makanya Gua Sunyaragi meskipun Gua Arjajumut itu tinggi, tapi tidak kelihatan dari jalan. Di jalan raya itu tertutup karena banyaknya tumbuhan yang besar gitu tuh. Jadi menutupi. Nah kalau sekarang udah nggak ada, Kak, berganti dengan rumah-rumah penduduk. Rumah semua itu guys, tuh rumah semua di luar dah. Emang di sini juga udah masuknya wilayah kota ya, kota Cirebon teman-teman. Nah, Gua Sunyaragi juga 2 kali direnovasi oleh Pangeran Karangrangeng sama itu di abad ke-17. Kemudian di abad ke-16 itu direnovasi oleh Panembahan Ratu I. Nah, ini direnovasi 2 kali. Dan yang ini itu termasuk pada pembuatan Pangeran Karangrangeng. Pendopo ini Mas Harus. Iya. Tapi ini kayaknya tempat penginapan pangeran juga Mas Harus. Dan pas masa kesultanan keberapa gitu di sini banyak foto-foto keluarga-keluarga kerajaan. Ya melihat dari coraknya itu identik ke Mataram. Tuh, Mataram ada teman-teman. Demak ada. Apa yang kurang di wisata Cirebon ini? Semua corak. Raden Karangrangeng itu kan orang Mataram. Jadi dia mengidentikan pembangunannya itu kayak di asalnya di sana, tempatnya gitu. Nah, seperti ini. Ini benar-benar bangunan tua ya, teman-teman. Iya, bangunannya memang udah tua dan punya historinya gitu. Apa yang terjadi di sini itu awal mulanya salah satu penggagasnya adalah leluhur kita. Jadi kita harus patut melestarikannya. Oh iya, kita punya sebuah hal yang patut kita pertahankan dan lestarikan. Nah, salah satunya adalah Gua Sunyaragi. Ya betul. Untuk di wilayah Cirebon, mungkin di wilayah lain banyak tempat-tempat khusus, tempat-tempat yang patut dilindungi dan dilestarikan. Jadi sebagai anak muda, kita itu harus punya kesadaran bahwasanya kita itu hidup di tanah yang bersejarah dan berikut dengan peninggalan-peninggalannya. Jadi harus benar-benar kita jaga sebagai putra-putra Cirebon. Ya teman-teman. Dan ada bangunan apa lagi Mas Ars? Di sini itu buat tempat istirahatnya raja atau pangeran. Tempat istirahat raja, tapi nggak bisa masuk ya teman-teman. Sama ini buat putrinya. Putri. Berarti kita dari jauh lagi Mas Arus. Ini buat raja dan ini buat putri. Tapi yang bukan muhrim ya, kalau udah muhrim satu kamar itu juga nggak apa-apa. Parah. Wah mantap Mas Arus. Sudah selesai Perjalanan di akhir cerita Gua Sunyaragi. Iya. Dan ini nama bangunan apa Mas Arus? Pendopo Gua Sunyaragi. Pendopo Gua Sunyaragi ya. Sunyaragi itu ngambil dari Sanskerta, bahasa Sanskerta. Sunya itu berarti sepi. Ragi adalah raga atau badan. Jadi menyepikan raga, mentirakaati raga. Jadi kita kesini itu bukan hanya sebatas rekreasi, tapi juga ajang buat beribadah. Ini berarti kita itu memang mengikuti orang zaman dulu Mas Harus ya. Mas Harus sama saya kan dulu suka banget bertirakat, puasa, ini benar-benar kita mengikuti orang dulu ya Mas. Itu dulu. Mungkin nanti di masa tua kita juga sampai meninggalnya kita juga bisa buat menjadi karomah tersendiri bagi anak cucu kita ya Mas Harus. Semoga itu bisa. Ya. Karena ya kita emang masih mengikuti pakem leluhur ya Mas Harus. Jadi ya kita cerita nggak ngasal cerita Mas Harus. Oke, sekian perjalanan saya di Gua Sunyaragi ini bersama teman SMA saya yang memang sobat kental ya teman-teman.
Sekian, terima kasih. Semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahasia. Assalamualaikum.